Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita memulai dengan satu keyakinan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan yang terus berfirman kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan hari ini sekali lagi kita kembali lagi berjumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kita sama-sama tahu dan kita sama-sama tidak asing dengan ungkapan yang berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebuah ungkapan yang sebenarnya kita pun setuju bahwa di dalam persatuan ada kekuatan. Dan ketika kita berselisih maka akan ada perpecahan. Saudara, namun bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu bukanlah semboyan ataupun istilah ataupun ungkapan yang mudah untuk dikerjakan. Karena sekali lagi masalah atau musuh dari persatuan seringkali berkaitan dengan keegoisan diri atau sifat mementingkan diri sendiri. Hal inilah yang dilihat oleh Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dia melihat adanya satu tendensi, satu kecenderungan di mana jemaat Filipi yang punya background dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda sangat rawan terhadap perselisihan. Saudara, kalau kita mau sama-sama mengetahui, maka Kisah Para Rasul pasal 16 memberikan kepada kita salah satu atau karakteristik dari jemaat di Filipi. Salah satu contoh yang ada di jemaat Filipi adalah Lydia, seorang businesswoman. Seorang yang berdikari, seorang yang berhasil di bidang usahanya. Jangan lupa di jemaat Filipi ada juga seorang hamba perempuan yang bertobat. Tentunya ini berbeda jauh dengan Lydia. Dan jangan lupa di jemaat Filipi ada juga kepala sipir penjara yang jelas-jelas kemungkinan besar adalah tentara Roma atau warga negara Roma. Sehingga kalau kita mau lihat background dari jemaat Filipi, sehingga kalau kita mau sama-sama perhatikan background dari jemaat Filipi punya background yang sangat beragam, sangat berbeda jauh satu sama lain, sehingga mudah sekali terjadi perselisihan. Inilah yang menjadi concern, yang menjadi fokus waktu Paulus menuliskan bagian ini. Paulus menghimbau, mendorong, sekalipun berbeda-beda, tapi biarlah Tuhan yang telah menyatukan adalah Tuhan yang terus memelihara mereka di dalam kasih, di dalam persekutuan, dan tentunya ini harus diusahakan. Persatuan tentunya tidak akan lahir dengan sendirinya. Persatuan terjadi ketika kita menyadari di tengah segala keberagaman kita itu sebenarnya sama-sama orang berdosa, tapi dapat anugerah dari Tuhan, kita diselamatkan. Saudara, inilah yang Paulus tekankan. Kesamaan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua sama, orang berdosa yang diselamatkan. Sehingga Paulus menuntut supaya ada kerendahan hati. Saudara, dunia mengajarkan kerendahan hati seringkali dikaitkan dengan kelemahan. Dan hal ini bukan terjadi di zaman sekarang saja. Pada zaman Yunani, pada zaman Paulus juga terjadi. Kerendahan hati dianggap sebagai kelemahan. Orang lebih mengatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa menggapai posisi, cita-cita, apapun keadaannya,
apapun situasinya. Namun saudara-saudara, satu hal yang harus kita sadari, sikap keegoisan, sikap mementingkan diri itu berasal dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Sebaliknya, seperti yang kemarin kita sudah sama-sama bahas, ciri kedewasaan rohani salah satunya adalah dengan bersatu. Sehingga ini adalah dua hal yang sangat kontras. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk menaruh perhatian, menaruh pemikiran, menaruh concern yang sama untuk jemaat yang beraneka ragam ini. Paulus ingin jemaat Filipi punya satu fokus, sama-sama memikirkan bukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, namun terbaik bagi banyak orang. Saudara, Paulus mengingatkan, kalau Bapak Ibu Saudara nanti melihat bagaimana Paulus menekankan bahwa keegoisan, sikap mementingkan diri, kesombongan itu berkaitan bukan hanya dengan melawan perintah Rasul, bukan hanya melawan kepentingan bersama, namun itu pun menjadi part atau bagian dari melawan Allah sendiri. Kenapa? Karena di ayat ke-5 sampai ayat yang ke-11 nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana Kristus sendiri menjadi sebuah contoh yang dia adalah Allah. Namun dia sama sekali tidak menganggap itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Paulus menekankan bahwa ini loh keunikan kekristenan. Kalau dunia mengajarkan kerendahan hati adalah bukti kelemahan, maka Paulus menekankan Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang sungguh-sungguh merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan melayani. Bahkan dia datang ke dalam dunia bukan untuk dirinya sendiri, namun dia datang untuk menebus kita yang adalah umat pilihannya. Saudara, bagaimana cara kita untuk menunjukkan kerendahan hati? Caranya disebutkan dalam ayat 3 dan 4. Menganggap orang lain lebih penting. Saudara, ini bukan berarti kita mengorbankan kebenaran, karena Kristus waktu dia datang ke dalam dunia, dia tetap menyatakan kebenaran di dalam dunia ini. Yang dimaksud dengan mengutamakan orang lain atau menganggap orang lain lebih penting itu berbicara apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Semuanya memikirkan apakah ini menjadi berkat buat orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh memikirkan pertumbuhan kerohanian dari orang lain, sama yang seperti Paulus ungkapkan dalam pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Bahkan di ayat 22 sampai 26 Paulus pun mengatakan ini demi kemajuan, progres dari jemaat Filipi. Saudara, lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara, mari sebelum kita membuat keputusan pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berpikir ulang. Mari kita merefleksikan. Ketika saya memutuskan mengerjakan sesuatu, apakah itu lahir dari hati kita, hati saya yang benar-benar rindu menjadi berkat untuk orang lain? Mari kita pikirkan. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, apakah keputusanku menyenangkan Tuhan? Ataukah hanya untuk menyenangkan diri saya sendiri? Saudara, mari kita memohon Tuhan yang sudah menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan yang juga memampukan, menolong kita untuk hidup dan menghidupi kerendahan hati yang sudah diberikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang tidak bisa kami gapai, namun Tuhan yang dekat dengan kami, bahkan menjadi contoh teladan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami bukan untuk mementingkan diri kami sendiri, bukan untuk memikirkan kenyamanan diri kami sendiri, namun kami mau berdoa,
memohon kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kerendahan hati untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami memulai hari dengan kerendahan hati yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.